Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-287. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun tampaknya ia masih duduk saja dengan tenang. Namun keringat dingin telah mengaliri seluruh punggungnya. Tangannya yang gemetar seolah-olah ingin segera merebut keris itu dari tangan Empu Gandring yang masih asik mengamat-amatinya. Mudah-mudahan keris ini sesuai dengan Kaungger, seorang prajurit yang gagah berani, yang tidak mengenal takut menghadapi kesulitan apapun. Iya Kiai, jawab Ken Arok pendek. Sudah lama aku ingin membuat keris serupa ini, dan sekarang aku telah berhasil. Seandainya yang datang sekarang ini Angger Ken Arok 5 bulan yang lalu, maka aku kira keris ini tidak akan aku tunjukkan. Bahkan mungkin pada saatnya aku akan memberikan keris yang lain lagi. Tetapi Angger kini telah meyakinkan aku. Karena itu maka keris ini akan aku serahkan kelak apabila sudah siap sekali. Ken Arok mengumpat-umpat di dalam hati, seakan-akan ia ingin meloncat menerkam keris itu. Tetapi ia masih tetap harus bersikap tenang dan tidak mencurigakan. Selama keris itu masih di tangan Empu Gandring, maka ia masih harus menahan dirinya sejauh-jauh yang dapat dilakukannya. Ia tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang tua itu, supaya Empu Gandring tidak mengurungkan niatnya menunjukkan keris itu kepadanya. Karena itu, betapa dadanya berguncang-guncang, namun ia masih saja duduk dengan tenangnya sambil tersenyum-senyum. Dalam pada itu Empu Gandring masih saja mengamat-amati kerisnya dengan seksama. Kepuasan terbayang di wajahnya yang telah dihiasi dengan garis ketuaannya. Seakan-akan begitu sayangnya ia kepada keris itu untuk menyerahkannya ke tangan Ken Arok. Sementara Ken Arok dicekam oleh kegelisahan yang hampir-hampir tidak tertanggungan di jalan yang menuju Lulumbang. Dari arah Padang Karautan, sebuah pedati berjalan perlahan-lahan seperti seekor siput raksasa yang merayap mendekati padepokan Empu Gandring. Seorang perempuan tua duduk bersandar tiang pedati itu sambil terkantuk-kantuk. Sedang 2 orang prajurit yang duduk bersamanya di dalam pedati itu sudah lama tertidur sambil bersandar dinding pedati. Di paling depan duduk Mahesa Agni memegang tali kendali sepasang lembu yang besar. Di belakang pedati itu terikat seekor kuda yang berjalan dengan malasnya. Gemetaran roda pedati di atas tanah berbatu-batu kadang-kadang telah membangunkan orang-orang yang sedang tidur di dalamnya. Kadang-kadang tubuh mereka terguncang-guncang untuk beberapa saat. Namun kedua prajurit itu segera tertidur kembali. Apakah Bibi perlu beristirahat? Bertanya Mahesa Agni. Emban tua yang duduk di dalam pedati itu menggelengkan kepalanya. Tidak usah, Agni.
Aku ingin segera sampai ke Lulumbang. Entahlah, aku tidak pernah dicekam oleh perasaan rindu serupa ini. Aku ingin segera bertemu dengan pamanmu, Empu Gandring. Ya Bibi, sudah terlampau lama kita tidak bertemu. Bukan itu saja soalnya. Entahlah, aku ingin segera sampai. Kalau saja pedati ini dapat berjalan lebih cepat. Mahesa Agni tersenyum. Dicobanya melecut lembunya yang malas itu. Tetapi lembu itu hanya sekedar berpaling. Dan Mahesa Agni pun tidak melecutnya lagi. Malam yang gelap terbentang di hadapan pedati itu. Sebuah obor yang kecil terpanjang di sisi. Cahayanya yang terayun-ayun diguncang-guncang oleh angin malam. Kadang-kadang membuat obor itu hampir padam. Bagi Mahesa Agni, perjalanan itu memang terasa menjemukan. Ia akan lebih senang berpacu dengan kudanya. Tetapi sudah tentu ibunya tidak akan mungkin berkuda untuk jarak yang cukup jauh. Dari padang karautan ke Lulumbang kemudian kembali lagi ke Tumapel. Apalagi ibunya bukannya seorang yang memang dapat berkuda dengan baik. Betapa lambatnya, maka pedati itu merayap juga semakin dekat dengan Lulumbang. Dalam pada itu hati perempuan tua itu menjadi semakin berdebar-debar. Serasa ada sesuatu yang tidak wajar bakal terjadi. Kadang-kadang perempuan tua itu menjadi cemas kalau ada gangguan di perjalanan. Tetapi apabila dilihatnya Mahesa Agni duduk di depan, kemudian dua orang prajurit yang meskipun saat itu baru tidur mendengkur, hatinya menjadi tenang. Sekali-sekali perempuan tua itu mencoba untuk tidur barang sejenak di dalam pedati itu. Tetapi matanya terlampau sulit dipejamkan. Bukan karena roda pedati yang bergembar retak dan mengguncang-guncang pedati itu, tetapi juga karena kegelisahan yang mencekam jantung tanpa diketahui sebab-sebabnya. Tiba-tiba perempuan itu tersentak. Dengan kedua tangannya dipeganginya, dadanya yang berdebar-debar. Agni, berkata perempuan tua itu. Aku kira memang terjadi sesuatu dengan pamanmu. Hatiku menjadi sangat berdebar-debar. Jantungku serasa berhenti mengalir. Bibi membayangkan yang bukan-bukan, sahut Mahesa Agni. Tidak, Agni. Aku tidak membayangkan apapun, jawab ibunya itu. Apakah aku telah mendapat suatu firasat yang kurang baik tentang pamanmu? Bukankah hari telah jauh malam, Bibi? Aku kira Bibi telah mengantuk dan bermimpi dalam sekejap. Tidak, Agni. Aku yakin. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Agni, berkata ibunya. Apakah kau mau mendahului perjalanan pedati yang terlampau lambat ini? Maksud Bibi? Pergilah berkuda, kau akan cepat mencapai Lulumbang. Hatiku menjadi semakin tidak enak, Agni. Sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak ingin mengecewakan ibunya, sehingga karena itu ia menjawab. Baik Bibi, aku akan mendahului. Mahesa Agni pun kemudian membangunkan kedua prajurit yang sedang tidur itu. Katanya, aku akan mendahului. Terserahlah kepada kalian. Keselamatan Bibi sampai ke Lulumbang, aku titipkan pada kalian. Kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun sambil bersungut-sungut. Mereka lebih senang tidur daripada mengemudikan pedati itu. Kalau kalian masih mengantuk,
Berkata Mahesa Agni, kalian dapat bergantian, yang seorang tidur dan yang seorang lagi memegang tali kemudi. Baiklah, sahut salah seorang dari kedua prajurit itu. Kemudian katanya kepada kawannya yang seorang lagi, peganglah tali itu lebih dahulu, aku akan tidur. Nanti segera bergantian, aku tidur dan kau memegang tali itu. Hus, desis yang lain. Terserahlah kepada kalian. Mahesa Agni terpaksa tersenyum. Sekarang aku akan mendahului perjalanan ini. Mahesa Agni pun segera melepaskan kudanya dan meloncat naik ke punggungnya. Sejenak kemudian, suara derap kaki-kaki kuda itu gemeretak di sepanjang jalan itu, mendahului perjalanan pedati yang sedang merayap. Sebenarnya semula Mahesa Agni tidak mempunyai perasaan apapun tentang pamannya di Lulumbang. Namun desakan ibunya telah membuatnya mulai berpikir, apakah sebabnya? Memang kadang-kadang sentuhan yang sangat halus telah menggerakkan hati seseorang untuk menangkap persoalan yang tidak kasat mata. Tetapi tali yang menghubungkan getaran yang bersamaan, yang memancar dari dalam diri, akan dapat saling mempengaruhi. Desis Mahesa Agni itu sambil berpacu, sehingga tiba-tiba saja Mahesa Agni pun menjadi cemas. Katanya, mungkin benar-benar telah terjadi sesuatu atas paman di Lulumbang. Dengan demikian maka Mahesa Agni pun segera melecut kudanya dan berpacu semakin cepat. Dalam pada itu sambil tersenyum Empu Gandring masih memandangi kerisnya. Berkali-kali diusapnya janggutnya yang telah memutih. Apakah ada yang masih belum sempurna, Empu? Bertanya Ken Arok. Betapapun kegelisahan melanda dinding jantungnya, namun ia masih tetap duduk sambil tersenyum. Tidak, Ngger. Empu Gandring menggelengkan kepalanya. Aku kira keris ini telah siap. Kekurangan kecil itu sama sekali tidak akan berpengaruh apa-apa. Hanya bentuknya sajalah yang masih akan aku sempurnakan. Tetapi isi dari keris ini telah penuh. Aku telah menganggap keris ini keris yang telah jadi. Ken Arok bergeser setapak maju, ditunjukkan nyala sikap ingin tahunya. Bahkan kadang-kadang ia telah mengangkat tangannya untuk menerima keris itu. Tetapi Empu Gandring tidak segera memberikannya, serasa ada sesuatu yang menahannya. Ketika terpandang oleh empu tua itu, ujung kerisnya yang runcing, seruncing taring naga taksaka, hatinya berdesir. Tanpa diketahuinya apakah sebabnya, tangannya tiba-tiba menjadi gemetar. Dilihatnya di sela-sela pamor yang memang dikehendaki, 3 buah bintik kecil berwarna kekuning-kuningan sekilas melintas di dalam angan-angannya. Ujung keris yang pernah dilihatnya, keris sakti yang bernama Kiai Nogosingke, buatan Empu Sekati. Keris yang maksudnya disiapkan untuk membasmi kejahatan, namun jatuh ke tangan orang yang tidak dikehendakinya, sehingga keris itu telah menelan terlampau banyak korban yang sia-sia. Hati Empu Gandring menjadi berdebar-debar. Ia adalah seorang ahli pembuat keris, bahkan seorang empu yang seakan-akan hidup matinya ada di dalam sanggar kerisnya. Namun sekali ini, ia telah membuat suatu kesalahan. Aku tidak dapat menyebutnya lagi.
bahwa keris ini berpamor manggada, berkata Empu Gandring di dalam hatinya. Aku rasa aku telah mengulangi kesalahan Empu Sekati. Namun sejenak kemudian Empu Gandring mengerutkan keningnya. Dicobanya untuk menenangkan hatinya sambil bergumam di dalam dadanya. Aku terlampau terpengaruh oleh keris Nogo Singkih. Setiap orang dapat saja membuat kesalahan. Tetapi kalau aku mencemaskan akibat kesalahan itu tanpa dasar, agaknya aku keliru. Tetapi kemudian di relung hatinya terdengar suara. Bukanlah sesuatu kebetulan, persamaan yang jarang sekali dapat terjadi. Dengan demikian Empu Gandring masih saja memegangi kerisnya dengan dada yang berdebar-debar. Sementara Ken Arok mengumpat-umpat di dalam hatinya, meskipun ia masih juga tampak tersenyum-senyum. Apakah ada sesuatu yang membuat Empu menyesal atas keris itu? Bertanya Ken Arok ketika dilihatnya wajah Empu Gandring menjadi berkerut-merut. Oh, tidak, Nger. Aku sudah puas sama sekali dengan keris ini. Syukurlah, sahut Ken Arok. Keris itu akan menjadi kenang-kenangan yang paling baik bagiku. Tetapi Ken Arok berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi, apakah aku dapat melihatnya sejenak? Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah Angger tidak menunggu kelak? Apabila keris ini telah siap sama sekali, nanti Angger kecewa melihat ukiran yang masih belum siap. Sebab menurut rencana kami, ukirannya masih harus diganti dengan hulu yang lebih baik. Ken Arok tersenyum. Jawabnya, tidak Empu, aku tidak akan kecewa. Sebab aku sudah tahu bahwa keris itu memang belum siap. Seandainya ada kekurangannya, maka dalam 5 atau 6 hari, keris itu sudah akan siap. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya wajah Ken Arok dengan tajamnya. Keraguan-raguan di dalam hatinya semakin lama menjadi semakin dalam. Tetapi aku tidak melihat kesan apapun di wajah anak muda ini, berkata Empu Gandring di dalam hatinya. Wajahnya jauh lebih cerah daripada 5 bulan yang lalu. Agaknya Angger Ken Arok benar-benar telah berhasil mengendapkan diri. Dengan demikian maka Empu Gandring menganggap bahwa keraguan-raguan di dalam hatinya itu sama sekali tidak beralasan. Desisnya di dalam hati. Aku sangat terpengaruh oleh kedatangan Angger Ken Arok 5 bulan yang lampau, serta bintik-bintik di ujung keris di sela-sela pamornya. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, tidak baik aku terlampau berprasangka. Hal itu justru akan menimbulkan kesan yang jelek pada Angger Ken Arok. Karena itu, maka Empu Gandring pun kemudian memutuskan untuk memberikan kerisnya kepada Ken Arok. Anak ini agaknya sudah baik. Baiklah Angger, berkata Empu Gandring selanjutnya. Marilah. Tetapi jangan kecewa lebih dahulu, karena aku masih akan memperbaikinya nanti. Ken Arok bergeser maju. Diangkatnya kedua tangannya untuk menerima keris itu. Dengan hati-hati Empu Gandring menyerahkan kerisnya. Ketika keris itu menyentuh tangan Ken Arok, Empu Gandring merasa bahwa tangan itu gemetar.
sehingga tiba-tiba dadanya pun menjadi gemetar pula. Kini keris itu telah berpindah ke tangan Ken Arok. Sebenarnya lah bahwa tangan Ken Arok menjadi gemetar. Diamat-amatinya keris itu dengan seksama, seolah-olah setiap garis dan lekuk pamornya dinilainya dengan seksama. Meskipun ia bukan ahli keris, tetapi terasa bahwa keris yang sedang dipegangnya itu adalah keris yang jarang ada bandingnya. Rencanaku tidak boleh tertunda. Ken Arok itu menggeram di dalam hatinya, namun tiba-tiba dadanya seolah-olah bergejolak dengan dahsyatnya. Sekali-kali dipandanginya wajah Empu Gandring yang sejuk lunak, seperti sejuknya embun di pagi hari. Di wajah itu sama sekali tidak terbayang permusuhan yang bagaimanapun bentuknya. Di wajah itu sama sekali tidak terbayang sama sekali sifat-sifat yang dapat memperkuat niat Ken Arok melakukan rencananya. Dengan demikian maka dada Ken Arok seolah-olah telah dibakar oleh benturan yang semakin lama menjadi semakin dahsyat. Benturan antara rencana yang sudah matang tersusun dengan tanggapannya atas orang yang kini sedang dihadapi. Apakah aku sampai hati melakukannya? Ia bertanya kepada diri sendiri dengan penuh keraguan-raguan. Tangan Ken Arok yang gemetar itu menjadi semakin gemetar. Bahkan ujung keris itu kemudian seolah-olah terkulai menunduk. Empu Gandring melihat keadaan Ken Arok dengan heran. Apakah yang sebenarnya terjadi atas anak muda itu? Keraguan-raguan yang sejak semula mencekamnya tiba-tiba menjadi semakin mengganggu perasaannya. Tetapi tiba-tiba ia mendengar Ken Arok berkata, "Empu, keris ini terlampau baik untukku. Seandainya Empu benar-benar akan memberikan keris ini kepadaku, maka aku akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau terlampau memuji, Ger. Mudah-mudahan kau puas dengan keris itu." "Tentu Empu, aku terlampau puas. Keris ini terlampau baik." Ketika Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya dengan sebuah senyum yang tergores di bibirnya, hati Ken Arok seakan-akan menjadi runtuh. "Tidak, aku tidak dapat berbuat gila atas orang tua yang terlampau baik ini." Ketika Ken Arok menggeleng-gelengkan kepalanya, Empu Gandring bertanya, "Apakah ada yang tidak berkenan di hatimu, Ger?" "Tidak, Empu. Keris ini terlampau sempurna," jawab Ken Arok. "Memang hulunya masih harus diganti, disesuaikan dengan kerisnya itu sendiri. Tetapi hulu keris sebenarnya tidak begitu penting dibandingkan dengan nilai keris itu sendiri." Empu Gandring tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara dada Ken Arok menjadi semakin bergemuruh oleh kebimbangan yang hampir tidak tertahankan. Sementara itu, gemuruh derap kaki-kaki kuda yang dipacu oleh Mahesa Agni menjadi semakin bergemertakan. Semakin cepat kuda itu berpacu, hati anak muda itu menjadi semakin bergetar. Bahkan kini seakan-akan ia sendiri merasakan betapa pamannya itu sedang terancam bahaya. Karena itu, maka Mahesa Agni pun semakin mempercepat lari kudanya. Beberapa kali ia menyentuh perut kuda itu, namun langkahnya serasa masih terlampau malas. Di dalam dinginnya malam, terasa keringat mengalir di punggung Mahesa Agni, sehingga punggungnya
menjadi basah seperti sedang kehujanan. Punggung Ken Arok pun menjadi basah seperti sedang kehujanan. Berbagai macam pikiran berbenturan dan bergolak di dalam dadanya. Sekali-kali dipandanginya ujung keris yang runcing tajam, kemudian wajah empu tua yang berkerut-merut. Empu Gandring melihat kegelisahan yang sangat membayang di wajah Ken Arok itu. Ia melihat tangan yang menggenggam keris itu menjadi semakin gemetar dan ujung keris itu pun menjadi semakin menunduk. Hati Ken Arok yang semakin luluh itu pun seakan-akan meronta-ronta di dalam dadanya. Apakah ia harus melaksanakan rencananya atau mengurungkannya? Dalam keraguan-raguan itu, tiba-tiba Ken Arok menggertakkan giginya. Ia seakan-akan sedang mencari kekuatan. Dengan kekuatan terakhir ia mencoba menggeram di dalam dadanya. Aku harus melakukannya sekarang. Kalau aku melepaskan kesempatan ini, maka aku tidak akan pernah menemukan kesempatan yang lain. Sehingga semua rencana yang telah disusunnya dan yang sebagian telah berjalan itu akan gagal. Gagal sama sekali. Dengan demikian berarti bahwa ia tidak akan dapat mencapai cita-citanya. Tidak akan ada perubahan yang akan terjadi pada dirinya. Terbayang sekilas wajah permaisuri Ken Dedes yang cantik yang memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian terbayang wajah Aku Tunggul Ametung yang terlampau mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Tumapel. Tidak, aku tidak boleh mundur. Betapapun banyaknya korban yang harus jatuh, tetapi aku harus melaksanakan. Korban-korban itu adalah rabuk bagi kesuburan tanah Tumapel. Memang mungkin korban-korban itu tidak bersalah, dan korban yang demikian itulah yang akan membuat Tumapel menjadi besar. Ia menggeram di dalam hatinya. Dengan demikian maka dada Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar. Benturan yang dahsyat seolah-olah akan memecahkan jantungnya, sehingga tangannya menjadi semakin bergetar pula. Empu Gandring akhirnya tidak dapat melihat sambil berdiam diri. Dengan herannya ia bertanya, "Kau kenapa, Ngger? Apakah kau menjadi kecewa melihat keris itu? Atau kau mempunyai sesuatu pendapat atau apapun?" Ken Arok tidak tahu bagaimana ia menjawab pertanyaan itu. Namun sekenanya saja ia berkata, "Empu, aku melihat 3 buah bintik yang membuat aku menjadi berdebar-debar. Bintik yang mempunyai warna dan ciri yang lain dari keseluruhan pamor keris ini." Jawaban itu membuat dada Empu Gandring berdesir. Ia tidak menyangka bahwa Ken Arok akan memperhatikan ketiga bintik yang dilihatnya itu. Memang sebenarnya bahwa bintik itu mempunyai warna yang berbeda dari warna keseluruhan dari pamor keris itu. "Empu," berkata Ken Arok kemudian, "lihatlah. Betapa bintik-bintik ini membuat keseluruhan pamor keris ini menjadi sebuah teka-teki yang aneh. Aku tidak mampu menebak apakah maksud empu dengan ketiga bintik-bintik ini dan memberinya warna yang lain dari keseluruhan pamor keris ini, sehingga ketiga bintik ini seakan-akan terlepas dari hubungannya dengan bentuk keseluruhan." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Kenapa baru kali ini ia sendiri melihat bintik-bintik itu? Sejak keris itu terbentuk, ia selalu mengamat-amatinya. Hampir setiap saat ia duduk di dalam sanggar ini,
Ia selalu menimang-nimang keris itu. Tetapi kemarin ia masih belum melihat ketiga bintik-bintik itu, sehingga bintik-bintik itu seolah-olah timbul begitu saja dengan tiba-tiba. Memang aneh, ia berdesis di dalam hatinya. "Empu," berkata Ken Arok kemudian, "apakah dengan sengaja empu memberikan bintik-bintik ini? Seandainya demikian, apakah maksudnya?" Empu Gandring menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak, Ngger. Aku sama sekali tidak sengaja menempatkan ketiga bintik-bintik kecil itu." Desis Ken Arok. "Adalah mustahil sekali, Empu. Empu adalah seorang ahli pembuat keris. Karena itu, Empu menguasai segala macam bentuk dan watak dari setiap keris yang Empu buat." "Kau benar, Ngger. Tetapi tidak mustahil bahwa seseorang membuat kesalahan. Selama aku adalah manusia biasa, maka aku pasti masih akan membuat kesalahan-kesalahan." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Keringatnya semakin banyak mengalir di seluruh tubuhnya. Desakan di dalam dadanya sudah tidak tertahankan lagi untuk melakukan rencananya. Tetapi perasaannya masih dibayangi oleh gambaran-gambaran yang aneh. Harus, lakukanlah sekarang." Terdengar perintah itu di dalam dadanya. Sekali lagi Ken Arok mencari kekuatan sambil mengepalkan tangannya, menggenggam hulu keris itu keras-keras, dan tiba-tiba saja ia berkata, "Lihat, Empu, aneh, bintik-bintik ini dapat bergerak." Empu Gandring terkejut mendengarnya. Tiba-tiba saja ia bergeser maju tanpa prasangka apapun. Dengan mata terbelalak ia mengamat-amati ujung kerisnya. Namun tiba-tiba ujung keris itu bergetar dan bergerak cepat sekali, melampaui kecepatan tatit yang menyambar di langit. Ujung keris itu tiba-tiba saja telah menghunjam memecahkan dadanya. Sejenak Empu Gandring membeku di tempatnya, seakan-akan ia tidak percaya bahwa hal itu telah terjadi dan dialaminya sendiri. Tetapi sejenak kemudian, empu tua itu menyadari keadaannya. Ternyata keris buatannya sendiri itu telah tertancap di dadanya. Ketika tangannya meraba hulu keris yang masih melekat di dada itu, terasa tangannya menjadi hangat oleh darah yang memerah. Terasa dada itu menjadi pedih bukan kepalang. Kerisnya adalah keris yang benar-benar pilih tanding. Keris yang jarang dicari tuannya di dunia. Empu Gandring bukan saja seorang empu yang terpilih di antara golongannya, tetapi ia adalah seorang yang pilih tanding dalam olah kanuragan. Empu Gandring adalah seseorang yang dapat melawan Kepu Sindet dan dapat disejajarkan dengan Empu Purwa dan Panji Bojong Santi. Namun menghadapi keadaan yang tidak disangka-sangkanya itu, ia tidak dapat mengelakkan diri. Tubuh orang tua itu pun segera menjadi gemetar. Ternyata ujung keris yang telah dibuatnya sendiri itu telah menyentuh jantungnya. Dengan demikian maka kekuatannya dan segenap kemampuan yang sukar dicari bandingnya itu pun segera susut dengan cepatnya. Karena betapapun juga kemampuan manusia pasti pada suatu ketika akan sampai pada batasnya. Demikian juga empu tua yang sakti itu. Sesaat ia masih dapat duduk di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Kedua tangannya masih menggenggam hulu kerisnya.
Sedang tatapan matanya yang menyorotkan beribu macam pertanyaan telah menghunjam langsung ke dada Ken Arok. Ken Arok yang telah mengerahkan segenap kekuatan lahir dan batinnya untuk menaikkan keris itu ke dada Empu Gandring menjadi gemetar pula. Dengan tajam dipandanginya empu tua yang masih saja duduk di tempatnya, menahan pedih di dadanya. Sekali-kali terdengar Empu Gandring berdesis, namun yang paling tajam merobek-robek perasaannya adalah kecapan matanya yang semakin lama menjadi semakin sayu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.